Mari kita mulai dengan suatu cerita. Suatu petang, seorang ayah dan anak berbincang-bincang di halaman rumah. Anak ini baru menamatkan pendidikan tingginya. Mereka duduk-duduk sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting salah satu pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak. "Nak, apakah benda itu?" tanya si ayah. "Burung gagak," jawab si anak. Namun kemudian sang ayah mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi. Lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Si ayah mengangguk-angguk. Tetapi kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama yang diulang-ulang. Lalu menjawab dengan lebih kuat, "Itu gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak kehilangan kesabaran dan menjawab dengan nada tinggi dan kesal kepada si ayah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 4 kali ayah bertanya soal hal tersebut, dan saya juga sudah memberikan jawabannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan? Itu burung gagak ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu tersenyum, kemudian bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian, si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya, yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperlihatkannya sebuah diari lama. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diari ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf berikut. "Hari ini aku di dalam rumah, melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon mangga. Anakku terus-menerus menunjuk ke arah burung gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab burung gagak. Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka dan memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 4 kali, dan kau telah kehilangan kesabaran serta marah," kata sang ayah sambil tersenyum. Dari cerita sederhana di atas, kita bisa mengambil kesimpulan. Orang tua telah banyak berkorban untuk anaknya, agar anaknya menjadi orang yang baik dan berguna suatu saat nanti. Bagaimanapun orang tuamu bertingkah laku, yakinlah, itu untuk kebaikanmu, bukan kebaikannya. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tuamu takkan terulang kembali. Sekian inspirasi singkat kami. Mari bersama mengasihi orang tua kita apapun keadaannya. Jangan putus asa, jangan menyerah. Semua akan indah pada waktunya. Lakukanlah yang terbaik untuk orang tua dan dirimu. Jadilah orang yang berguna dan rendah hati. Terima kasih.